bantuin. Makasih ya udah bantuin aku. Iya, sama-sama. Aduh, Dena, sakit. Kamu apa? Aduh kaki aku sakit. Di mana yang sakit? Aduh. Tahan ya. Saya kan udah bilang, jangan maksain tampil dulu. Soalnya kondisi kamu itu masih belum stabil. Iya, Sus. Tapi saya itu gak enak sama Bella, Mas Satria sama Bu Astari. Kalau saya gagal tampil, acaranya bisa kacau. Dina, gimana kondisi kamu sekarang, Nak? Nggak ada yang parah kan? Kamu nggak apa-apa kan? Mana yang sakit? Iya, Tante. Aku gak apa-apa kok. Kamu gimana sih, Den? Kamu tuh udah dikasih kepercayaan besar, tau nggak? Kalau kamu kayak gini, acara Tante Astari itu bisa batal, tau nggak? Berantakan. Bel, aku nggak habis pikir kamu bisa ngomong kayak gitu. Lihat gak sih kondisinya orang lagi sakit? Harusnya kamu kasihan dan harusnya kamu mengerti. Iya, saat aku ngerti. Tapi aku nggak enak lah sama mama kamu. Aku udah janji. Ini acara besar loh. Dia udah dipercaya di dalam acara besar. Dena itu orangnya profesional. Dan dia akan tanggung jawab sama pekerjaannya dia. Ya kan, Den? Bel, aku nggak nyaman. Aku nggak nyaman. Aku nyaman. Ih. Dengar aku baik-baik ya. Apa? Sebaiknya kita cari penari pengganti aja. Jangan paksain Dena, kasihan dia masih sakit. Ingat ya, waktunya udah mepet, tinggal besok. Iya, Satria, aku ngerti. Aku ikut aja maunya kamu. Cuman aku yakin ya, aku kan kenal banget sama Dena. Aku yakin pasti dia mau tanggung jawab atas pekerjaannya dia. Dia profesional kok. Sebentar deh. Gimana caranya kamu bisa kenal Dena sejauh itu? Iya kan, aku teman lamanya dia, aku teman SMA. Aku tuh dekat banget sama dia. Makanya aku bisa ngertiin dia dan aku tahu banget dia. Ya, tapi mendingan jadi paksain. Maaf, Mas, gimana kalau acara nanti itu digantiin sama Andini aja? Soalnya kan Dena itu masih sakit, nanti malah bisa ngebuat acaranya itu jadi berantakan. Nggak bisa. Calon mertua saya itu maunya Dena. Satria, mendingan sekarang kamu pergi aja. Nanti ini aku yang urus semuanya, ya. Pokoknya kamu terima beres. Apapun itu, intinya adalah coba didiskusin baik-baik. Cari solusi terbaiknya apa. Jangan sampai memaksakan satu hal. Beres, siap. Semuanya pasti beres. Oke, aku duluan ya. Dadah, hati-hati. Dena, di saat-saat kayak gini, kamu nggak usah mikirin orang lain. Pikirin diri kamu sendiri. Kesehatan kamu lebih penting. Iya, Sus. Tapi nama baik studio itu lebih penting. Aku tuh nggak mau ngecewain orang tua aku. Ya udah, kalau gitu aku ikut kamu ya ke acara itu. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu, saya bisa langsung kasih pertolongan pertama. Iya, Sus. Profesional juga ya kamu, Suster Sekar. Mau aku temenin nggak? Takutnya nanti kamu bikin kacau lagi di acara calon mertua aku. Kamu duluan aja, Mbak. Nanti saya yang antar Dena ke sana. Bagus. Emang itu yang pengen aku dengar. Kamu emang harus datang ke sana. Karena di sana akan ada kejutan juga buat kamu. See you later, Suster Sekar. Kejutan? Maksudnya apa? Apa ini ada hubungannya sama Satria? Nih kata gue ya, lu jangan datang ke acara itu.
Daripada lu nanti terhege-hege kaget ngeliat kejutannya. Bisa mati 2 kali lo. Dengerin ya, si Dena nih, biar lu kagak datang, tetep aja dia bakal pergi ke sana. Udah santai aja. Dena, kamu nggak apa-apa? Masih kuat berdiri kan? Penarinya kok belum datang? Iya, sabar ya Tan. Aku yakin pasti Dena datang kok. Cuma dia mungkin agak telat aja. Oke, coba telepon deh. Kenapa jadi kalian yang kesini? Saya udah bilang ya, cuma Dena yang boleh tampil di sini. Ibu Astari, lebih baik yang tampil malam ini Andini aja. Dena kan sakit, saya yakin dia nggak bakalan kuat. Nanti acara ibu itu bisa gagal loh. Tunggu. Ini kenapa kalian bisa yakin itu kalau Dena nggak akan bisa datang sini? Atau jangan-jangan Dena nggak bisa datang, itu karena kalian celakain? Inilah waktu yang kita tunggu-tunggu. Persembahan khusus oleh Dena Ayu Gusti dengan tariannya. Boleh tepuk tangan? Bel, ini gimana Bel? Ya udah nggak apa-apa ya. Kamu naik ya di panggung. Tapi ingat, kasih yang sempurna, yang perfect. Jangan bikin malu saya. Ya, tapi tak aku kan mau Gimana dong? Iya bentar. Udah mepet loh. Gak diangkat lagi, cepet Nen. Ayo, tunggu, tante. Gak apa-apa. Tante malu loh. Itu Dena tuh. Itu Denanya. Silakan Dena. Semangat. Silakan. Kepada Dena, kita persilakan untuk melakukan pertunjukan tariannya. Wah, pada gue jadi ikut-ikut goyang kalau denger musik beginian. Wah, irama apaan sih nih? Asik banget dah. Wah, Jai. Ngapain sih? Joget-joget kayak gitu? Nah, aja kan gak ada yang lihat gue ini. Siap-siap dengan kejutannya sebentar lagi. It's showtime.
Bang, jangan-jangan bener dugaan saya. Tante Astari mau umumin pertunangan Satria sama Bella. Gue bilang lu apa? Lu kagak usah datang. Daripada bikin hati lu sesek. Sakit hati mah kagak ditanggung pemerintah. Sekarang kita akan dengarkan sambutan dari Ibu Astari. Udah, kamu diam-diam di situ aja ya. Oke? Selamat malam buat para tamu undangan saya yang terhormat. Saya ucapkan terima kasih karena udah hadir di acara ulang tahun saya. Saya begitu happy dan terhormat sekali. Namun, saya juga akan mengumumkan berita penting sekali. Sebentar lagi putra saya bernama Satria akan melangsungkan tunangan dengan seorang perempuan cantik, baik dan bermartabat. Yaitu Bella. Jadi, mereka benar-benar ngelakuin semua ini ke Satria. Ma, apa-apaan sih, Ma? Aku nggak ngerti maksud Mama apa kayak gini. Mama nggak sadar. Mama mengumumkan sesuatu yang besar tanpa sepengetahuan aku. Dan ini semua sepihak, Ma. Satria, ini permintaan Mama di hari ulang tahun Mama. Emangnya salah? Mungkin nggak salah, Ma. Tapi nggak lucu. Aku kecewa sama Mama. Satria, enggak. Satria, Satria. Jangan dipegang ya. Jangan dipegang. Jovi, Tara. Telepon ambulan dan tutup semua akses pintu. Siap, cepat, cepat. Sekar. Kamu harus tahu, semua yang kamu dengar itu nggak ada yang benar. Aku nggak pernah setuju untuk bertunangan sama Bella. Ini hanya rencana mamaku. Aku harap kamu bisa ngerti dan percaya. Entah, itu urusin dulu korbannya. Urusan rumah tangga mah ada. Ntar aja belakangan. Gimana sih? Mas Satria, saya harus bawa Dena ke rumah sakit. Selain itu, saya nggak ada urusan soal pertunangan Mas Satria. Permisi. Sekar, tapi... Jovi, tolong cek posisi lampu dan posisi tempat berdirinya korban. Jangan lupa, cek juga gimana keadaan plafon juga gantungan lampunya. Tara, cek CCTV. Semua CCTV yang menghadap ke arah panggung. Mengerti? Siap, mengerti. Boleh sekarang dijelaskan kronologinya. Saya dikejar dan diserang sosok misterius. Ingat orangnya, ciri-cirinya atau wajahnya mungkin? Kamu yakin gak dianiaya sama sosok itu? Iya.
Soalnya di beberapa tubuh kamu ada luka lebam. Pasang polis lain. Saya curiga ini bukan kecelakaan murni. Mengingat banyak kejadian janggal yang menimpa Dena belakangan ini. Saya ingat. Dia pernah dibuntutin sama orang sampai dia hampir celaka. Saya khawatir dia emang udah diincar. Cepat. Siap, laksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalian sudah boleh pulang. Tapi dengan catatan, kapanpun ada panggilan dari pihak kepolisian untuk diminta keterangan sebagai saksi, kalian harus kooperatif, harus datang. Mengerti? Terima kasih. Bisa semalang ini sih nasib kamu, Den. Aku kasihan banget sama kamu. Sudah Bu, jangan sedih lagi. Mungkin ini udah takdirnya Dena. Ayo kita pulang aja Bu. Mah, Bel. Dan Mbak dari pihak IO ikut juga ke kantor polisi. Kenapa Mama harus ikut? Maaf, Mah. Tapi ini adalah tugas. Dan aku tetap harus profesional. Bagi aku hukum gak pandang bulu. Mengingat Mama adalah orang yang memiliki acara ini. Dan Bella adalah orang yang membantu Mama sampai mendapatkan vendor. Dan Mbak, dari pihak IO, harus dimintai keterangan semuanya. Loh, tapi kan kamu ikut bantuin aku juga, Sat. Bel, tenang aja. Kalau kamu nggak salah, harusnya semua akan baik-baik aja.